the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mr. Ali. Oke, selamat sore, Oke. Mas Bram. Apa konten kita kali ini, Mr.? Konten kali ini saya kasih judul The Attitude Man. Dalam bahasa kita, manusia beradab. Tahu adab itu apa? Akhlak ya. Ya, akhlak Etika. atau etika atau sopan santun kita. Ya. Untuk menjadi manusia yang beradab, haruslah meneladani pribadi Nabi yang agung. Oke, do you understand? Yap. Oke. Literasi tentang bagaimana menjadi manusia sukses begitu mudah didapat di mana-mana. Di channel-channel TV, di channel-channel YouTube, channel Facebook. Banyak sekali manusia sukses. Begitu mudahnya kita dapat. Tetapi menjadi manusia yang beradab itu yang sulit. Di mana iman, ilmu, dan amal terintegrasi, collaborate ya. Jadi antara amal, perbuatan, ilmu dan iman itu saling kolaborasi ya. Dalam sistem kesadaran yang mendorong amal perbuatan yang bermanfaat dan maslahat tidak begitu banyak yang mendalami. Akeh wong pinter tapi keblinger, Mas Bro. Tahu kan? Iya. Jadi nggak bisa meneladani untuk jadi contoh buat orang lain. Apalagi diri sendiri, ya kan? Oke. Padahal adab dalam Islam adalah ukuran mendasar atas kualitas keimanan seseorang. Kualitas keimanan seorang Muslim. Sekarang mari kita telusuri lebih jauh perihal adab dalam khazanah Islam. Adab biasa juga disebut akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Artinya manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, di mana dalam sebuah riwayat disebutkan, adabani Robbi fa'asana tadi. Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi lebih baik. Education better. Penjelasan tersebut memberikan satu pemahaman yang terang bahwa sejatinya manusia beradab adalah orang yang beriman. Yang semakin tinggi tingkat keimanan seseorang berarti semakin sempurna adabnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukon. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak atau perilakunya. Semestinya manusia saat ini sesungguhnya bersungguh-sungguh menanamkan adab di dalam dirinya. Sehingga akan baiklah kehidupan dan kehidupan tempat dia berada menariknya untuk menjadi manusia yang beradab. Seorang muslim dituntut menyempurnakan keimanan di dalam sanubarinya, di dalam dadanya. Kemudian adab dalam Islam terbagi dalam 3 klarifikasi. Pertama, adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, adab kepada sesama manusia. Makanya saya sering membicarakan ini tentang we must respect to others. Ya, kita harus menghormati satu sama lain. Ketiga, adab kepada alam dan lingkungan. Ternyata ada juga etika kita untuk lingkungan. Jangan sampai kita merusak lingkungan.
Ketika iman seseorang kuat, maka adabnya kepada Allah akan menjadi baik. Adab manusia kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah dan pengabdian, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Begitupun adab kepada sesama manusia. Orang beriman selalu menampilkan adab dan perilaku yang terpuji, memberi manfaat kepada orang lain, orang di sekitarnya, menghindari tindakan yang merugikan dan tidak bermanfaat buat orang lain. Tidak terkecuali adab kepada alam dan lingkungannya. Orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan amal soleh dan perbaikan islah serta mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Jika ini dipahami dan tertanam kuat dalam diri umat Islam, maka yang namanya kerusakan lingkungan tidak akan pernah terjadi. The heaven never broken the earth. Pantas jika kemudian adab dalam Islam sangat dinomorsatukan. Bahkan pendidikan adab harus diutamakan sebelum menuntut ilmu. Menuntut ilmu apapun. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah mendahulukan taqiyah, penyucian hati, pikiran dan perilaku. Begitu taklim, mengajaran. Dengan adab, ilmu yang dimiliki seorang muslim akan mendorongnya untuk memiliki komitmen memegang teguh kebenaran di jalan Allah. Tanpa adab, orang berilmu akan menjadi sombong dan angkuh, sombong dan congkak. Ilmu yang dimilikinya justru bisa mendatangkan kerusakan pada dirinya sendiri, juga buat orang lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, takdib, pembentukan adab harus dimulai sejak usia dini. Selain pencerahan, takdib perlu latihan dan pembiasaan. Takdib juga tidak bisa lepas dari keteladanan. Karenanya sikap dan perilaku orang tua dicontoh anaknya, guru ditiru muridnya, pendidik ditiru oleh yang dididiknya, dan pemimpin diteladani rakyat-rakyatnya. Di sini penting bagi setiap jiwa memahami pesan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan kemudian, seperti apa adab yang sesungguhnya? Adab yang ideal, adab yang harus diperjuangkan oleh umat Islam tidak lain seperti yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'alla hulukin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 68. Karenanya manusia paling tinggi adalah adab baginda Rasulullah SAW yang perlu dicontoh. Maka untuk menjadi manusia beradab harus meneladani pribadi beliau. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita yang adabnya bisa kita disebut apa itu? Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Al-Amin, ya betul. Al-Amin yang dapat dipercaya. Iya. That's all about adab. Itu tadi tentang adab, tentang man in a good attitude. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Waalaikumsalam, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.